Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Januar dari kelas B Program Studi Kesejahteraan Sosial dengan NPM 2021 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Materi kelima yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan suatu kuasa untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu yang memang sudah seharusnya kita terima, atau dengan kata lain sebagai hal yang memang sudah sering kita kerjakan. Dan hal ini orang lain tidak boleh mengambilnya, baik secara memaksa ataupun tidak. Di mana dalam hal ini setiap warga negara mempunyai hak. Jadi artinya setiap warga negara memang sudah seharusnya atau berhak memperoleh kehidupan yang layak. Kemudian, mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Hak-hak yang dimiliki oleh manusia memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik hak yang dimiliki oleh manusia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling mengikat dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ada karakteristik universal, di mana hak merupakan segala sesuatu yang tidak dapat diubah atau tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang, baik tua maupun muda, kaya maupun miskin, laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak masing-masing tanpa terkecuali. Kemudian poin yang kedua ada karakteristik human dignity. Human dignity atau martabat manusia memiliki pengertian hak itu melekat dalam diri manusia, sedari ia masih dalam kandungan sampai manusia itu meninggal. Kemudian poin yang ketiga ada karakteristik kesetaraan atau equality. Hal ini berarti setiap manusia memiliki haknya masing-masing dan sudah kewajiban mereka untuk menghormati hak-hak orang lain juga. Poin yang keempat ada karakteristik non-diskriminasi. Non-diskriminasi memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meniadakan hak orang lain dengan alasan apapun, baik itu suku, agama, bahasa, ras, warna kulit, jenis kelamin, kedudukan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada poin yang kelima ada karakteristik inalienability atau hak itu tidak dapat dicabut, di mana hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tidak dapat dilepaskan atau dipindah tangankan. Namun hak tersebut dapat dibatasi sepanjang untuk alasan yang dibenarkan di mata hukum yang berlaku pada suatu negara. Contohnya, apabila seseorang melakukan tindak kejahatan, maka ia akan dipenjara dan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan hak liburan, kebebasan, serta makan dan minum pun akan dibatasi semuanya. Poin yang keenam, ada hak itu tidak dapat dibagi atau indivisibility. Hak ini berarti semua hak baik sosial, politik, budaya, ekonomi maupun sipil bersifat inherent yang menyatu dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Kemudian poin yang ketujuh, ada karakteristik hak yang dimiliki oleh manusia saling berkaitan antara satu dengan hak lainnya. Sebagai contoh nih, apabila seorang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka akan berdampak pada hak untuk memperoleh pekerjaan dan hidup secara layak. Kemudian ada karakteristik yang paling terakhir nih, yang kedelapan, merupakan hak yang merupakan tanggung jawab dari negara atau state responsibility, di mana negara ini bertanggung jawab penuh untuk melindungi dan menjamin setiap warga negaranya mendapatkan hak sebagaimana mestinya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, selanjutnya kita masuk ke kewajiban. Tadi kan hak, sekarang kewajiban. Kewajiban ialah merupakan suatu hal yang harus kita laksanakan untuk memperoleh hak atau wewenang kita. Maka, oleh karena itu, boleh jadi kewajiban adalah suatu hal yang perlu kita kerjakan.
Karena kewajiban itu bersifat wajib dan agar dapat memperoleh hak. Kalau tidak ada kewajiban, nggak ada haknya jadinya. Namun, semua bergantung terhadap situasinya. Kita sebagai warga negara yang baik, maka sudah seharusnya menjalankan peranan kita sebagai warga negara dan berusaha untuk memperoleh hak kita sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban adalah seperangkat hal yang tidak dapat saling dipisahkan satu sama lainnya. Kemudian, di dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dan seimbang. Sebab apabila hanya berat pada satu saja atau tidak seimbang, maka sudah nantinya akan menimbulkan suatu pertentangan. Bahkan hal tersebut dapat berujung masuk ke jalur hukum. Agar terciptanya keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban, maka seseorang harus mengetahui posisinya. Dalam hal ini, posisinya sebagai warga negara. Jika seseorang mengetahui posisinya, maka mudah saja untuk mengetahui apa saja kewajiban dan haknya. Untuk mengetahui posisi sebagai warga negara, seseorang harus mengetahui apa itu warga negara. Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari city-state. Selain itu, kata civitas dalam bahasa Prancis dapat diistilahkan sebagai citoyen yang memiliki makna dalam sit atau yang memiliki makna kota atau hak yang terbatas. Istilah warga negara sendiri merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu citizen yang memiliki makna yaitu warga negara, atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu setanah air. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara itu. Sedangkan menurut ensiklopedia, terdapat dua komponen konseptual yang mendasari arti warga negara. Komponen yang pertama yaitu warga negara adalah bagian keanggotaan suatu negara, sedangkan yang kedua adalah keanggotaan negara menimbulkan adanya kewajiban dan hak yang saling timbal balik, tergantung waktu beserta tepatnya. Adapun seringkali sulit bagi masyarakat umum untuk membedakan maksud dari warga negara dengan penduduk. Perlu diingat bahwa penduduk yakni mereka yang bertempat tinggal di Indonesia, baik ia merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Melalui penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa penduduk adalah mereka yang tinggal dan menetap di wilayah negara, sedangkan warga negara adalah mereka yang secara hukum sudah sah sebagai bagian anggota dari suatu negara. Sehingga warga negara secara otomatis juga termasuk sebagai penduduk negara. Oke, berlanjut dari yang sebelumnya. Dalam bahasa Inggris, kata warga negara dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang menjadi bagian dari sebuah kependudukan yang merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Orang yang dapat disebut sebagai warga negara dapat berupa penduduk lokal maupun warga negara asing yang datang ke sebuah negara tersebut. Secara umum, terdapat asas kewarganegaraan yang dapat digunakan dalam menentukan kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Pemberian status warga negara kepada seseorang memiliki beberapa jenis asas atau cara, yakni yang pertama ada iusoli atau asas kelahiran. Merupakan asas yang memberikan kewarganegaraan kepada seseorang berdasarkan tempat di mana ia lahirnya. Contohnya, negara yang menganut asas ini adalah Amerika Serikat, Brazil, Kanada, dan Argentina. Kemudian yang kedua ada ius sanguinis
atau asas keturunan. Merupakan asas yang memberikan kewarganegaraan kepada seorang berdasarkan keturunan atau kebangsaannya. Contohnya, negara yang menganut asas ini adalah India, Cina, Jepang, dan Spanyol. Yang ketiga nih, ada naturalisasi. Merupakan langkah di mana seseorang ingin menjadi warga negara tertentu dengan mengikuti proses hukum yang berlaku, atau seseorang dengan jasa yang besar diberikan kewarganegaraan oleh suatu negara. Dilihat dari pengertian hak menurut Profesor Notonegoro, maka dapat kita simpulkan bahwa hak warga negara adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu sebagai warga negara. Sementara kewajiban adalah beban untuk memberikan atau melakukan sesuatu sebagai warga negara. Oke, selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Hak dasar sebagaimana warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ini ada menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia asli atau ingin menjadi warga negara di suatu negara tersebut. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahannya. Poin yang ketiga, ada memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian ada poin yang keempat, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan sebagai undang-undang dasarnya. Yang kelima, jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing. Jadi tidak dipatokkan mau masuk agama mana atau ajaran agama mana gitu. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu yang poin ke-6. Poin ke-7, mendapatkan pendidikan. Nah, hak kewajiban sebagai warga negara itu, poin ke-7 ini mendapatkan pendidikan yang layak, seperti dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Kemudian poin yang ke-8 ini ada mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ke-9 ada mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi. Terus yang ke-10 memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin. Itu ada 10 poin tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, sekarang yang poin selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Beda. Yang tadi warga negara Indonesia, yang sekarang warga negara aja. Yang pertama itu ada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Itu poin pertama. Poin kedua ada menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsanya. Kemudian yang ketiga ada menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negaranya. Yang keempat ada setia membayar pajak untuk negaranya sendiri. Nah, ini wajib kita membayar pajak untuk negara kita sendiri. Kemudian yang kelima itu wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kecualiannya. Kemudian yang keenam ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini paling penting. Ikut serta untuk mempertahankan dan menjaga keamanannya negara itu sendiri. Nah, itu tadi hak dan kewajiban warga negara. Nah, sekarang yang ketiga ada hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan demokrasi. Yang pertama itu ada hak di bidang politik. Hak untuk memilih, dipilih, mendirikan, dan memasuki suatu organisasi sosial politik dan ikut serta dalam pemerintahan. Nah, itu haknya tuh di bidang politik. Kemudian ada yang kedua, hak di bidang pendidikan. Hak di bidang pendidikan ini untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut serta menangani pendidikan. Yang ketiga ada hak di bidang ekonomi. Hak ini untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk memiliki barang, dan hak untuk berusaha. Kemudian hak yang terakhir ada hak di bidang sosial budaya atau hak yang keempat nih, hak sosial budaya.
hak untuk mendapatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan hak untuk mengembangkan bahasa, adat istiadat, dan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga-lembaga sosial budaya. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang saya dapat jelaskan pada materi yang kelima ini, hak dan kewajiban. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.